Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein adalah tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan salah satu pemimpin penting dalam sejarah perjuangan melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta kemudian memimpin gerakan pembangkangan terhadap pemerintah pusat Republik Indonesia, melalui Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein lahir pada tanggal 1 April tahun 1925 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ayah dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein bernama Abdul Kahar, yang bekerja sebagai pemilik apotek dan staf di rumah sakit militer pada masa Hindia Belanda. Ibu dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein bernama Saadijah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein menempuh pendidikan di Hollands Inland School di Kota Padang, lalu melanjutkan ke Meerwitgebreid Lager Onderwijs di Kota Bukit Tinggi pada tahun 1941. Setelah itu, Letnan Kolonel Ahmad Hussein masuk ke pelatihan militer Jepang, yang dikenal sebagai Gyugun atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein aktif dalam organisasi militer awal kemerdekaan, yaitu Badan Keamanan Rakyat di wilayah Kota Padang. Letnan Kolonel Ahmad Hussein memimpin satuan bernama Harimau Kuranji, yang beroperasi di daerah perbukitan Kota Padang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa selama agresi militer Belanda 1 dan 2, Letnan Kolonel Ahmad Hussein berperan dalam perlawanan bersenjata, sebagai bagian dari Divisi Banteng yang berada di bawah Komando Tentara Republik Indonesia. Letnan Kolonel Ahmad Hussein juga dikenal sebagai pemimpin lokal dalam pertempuran Medan Area Padang, yaitu sebuah konflik bersenjata antara masyarakat dan tentara Indonesia melawan tentara sekutu dan Koninklijk Nederlands Indisch Leger, tentara kerajaan Hindia Belanda, di wilayah Sumatera Barat pada tahun 1945 sampai 1946. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 1956, Letnan Kolonel Ahmad Hussein memimpin pembentukan Dewan Banteng, yaitu sebuah organisasi politik dan militer yang dibentuk oleh para perwira dan tokoh sipil di Sumatera Tengah, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia, yang dianggap terlalu tersentralisasi di Pulau Jawa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein menjabat sebagai Ketua Dewan Banteng dan juga sebagai Panglima Komando Militer Daerah Sumatera Tengah, serta Gubernur Militer Sumatera Tengah. Letnan Kolonel Ahmad Hussein menyuarakan tuntutan agar pemerintah Republik Indonesia membentuk kabinet baru, yang dianggap lebih adil dan seimbang dalam mewakili kepentingan daerah di luar Pulau Jawa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tanggal 15 Februari tahun 1958, Dewan Banteng menyatakan diri bergabung dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia adalah gerakan politik militer yang menuntut reformasi nasional dan pembagian kekuasaan yang lebih adil di antara daerah. Dalam struktur Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Letnan Kolonel Ahmad Hussein diangkat sebagai Panglima Militer Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menanggapi deklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia sebagai bentuk pemberontakan. Pada bulan Maret tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melancarkan operasi militer
untuk menumpas gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Kota Padang sebagai basis utama pemerintahan revolusioner Republik Indonesia berhasil direbut oleh Tentara Nasional Indonesia. Letnan Kolonel Ahmad Hussein kemudian bergerilya di pedalaman Sumatera Barat, namun akhirnya ditangkap dan ditahan oleh Tentara Nasional Indonesia. Letnan Kolonel Ahmad Hussein menjadi tahanan militer hingga tahun 1965. Setelah dibebaskan, Letnan Kolonel Ahmad Hussein tidak lagi aktif dalam dunia militer maupun politik dan memilih menjalani kehidupan sebagai pengusaha. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein wafat pada tanggal 28 November tahun 1998. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein wafat di kota Jakarta. Namun ada pula yang menyebutkan Letnan Kolonel Ahmad Hussein wafat di kota Padang. Letnan Kolonel Ahmad Hussein dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein dianggap sebagai tokoh pemberontak terhadap pemerintahan sah Republik Indonesia, karena terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein dianggap sebagai pahlawan daerah yang memperjuangkan keadilan dan pemerataan pembangunan untuk daerah di luar Pulau Jawa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein dinilai sebagai tokoh nasionalis yang kecewa terhadap ketimpangan pembangunan dan berupaya menyampaikan aspirasi daerah melalui jalur politik dan militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein dipandang sebagai tokoh konstitusional yang menolak dikategorikan sebagai pemberontak dan berjuang demi prinsip keadilan dan otonomi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein adalah tokoh yang mencerminkan pergulatan antara semangat nasionalisme dan perjuangan daerah di masa-masa awal Republik Indonesia. Warisan perjuangan Letnan Kolonel Ahmad Hussein tetap menjadi perdebatan antara label pemberontak atau pahlawan daerah. Namun perjuangan Letnan Kolonel Ahmad Hussein meninggalkan jejak penting dalam sejarah Indonesia mengenai peran daerah dalam membangun negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Ahmad Hussein belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Letnan Kolonel Ahmad Hussein tidak tercantum dalam daftar resmi pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia dan diumumkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Letnan Kolonel Ahmad Hussein pernah menjadi tokoh utama dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang oleh pemerintah pusat saat itu dianggap sebagai pemberontakan terhadap negara. Meskipun banyak pihak terutama dari daerah Sumatera Barat menganggap Letnan Kolonel Ahmad Hussein sebagai pejuang daerah dan patriot konstitusional, stigma keterlibatan Letnan Kolonel Ahmad Hussein dalam PRRI masih menjadi pertimbangan politis dan historis yang sensitif. Penetapan gelar pahlawan nasional membutuhkan dukungan dokumentasi, dukungan publik, kajian sejarah netral serta persetujuan di tingkat nasional. Beberapa kalangan tokoh masyarakat dan sejarawan lokal di Provinsi Sumatera Barat telah mendorong agar Letnan Kolonel Ahmad Hussein diusulkan menjadi pahlawan nasional. Namun belum ada keputusan final dari pemerintah pusat. Letnan Kolonel Ahmad Hussein belum diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional oleh negara Republik Indonesia. Meskipun secara lokal dan dalam pandangan masyarakat Sumatera Barat, Letnan Kolonel Ahmad Hussein dihormati dan dikenang sebagai tokoh besar perjuangan daerah yang membela keadilan dan hak-hak luar Jawa dalam bingkai nasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu
sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.